Selamat datang di channel Yehanedi. Dan ingat ya, belajar sejarah itu asik loh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya kalau Indonesia yang baru seumur jagung hampir aja pecah berkeping-keping? Bukan karena penjajah, tapi karena para pendiri bangsa kita sendiri nggak nemu kata sepakat. Nah, hari ini kita bakal bongkar drama super tegang di balik lahirnya dasar negara kita, Pancasila. Oke, kita mulai ceritanya ya. Anggap aja ini kayak proyek kelompok paling akbar dalam sejarah Indonesia. Tujuannya cuma satu, kemerdekaan. Tapi pesertanya, para founding fathers kita, ternyata kebagi jadi dua kubu besar yang idenya wah beda banget. Ini dia nih, dua kubunya. Di pojok kiri ada golongan kebangsaan. Visi mereka itu negara kesatuan buat semua, yang netral agama. Mereka takut kalau negara didasarin satu agama, kita yang bineka ini malah bisa retak. Terus di pojok kanan ada golongan Islam. Mereka berpendapat karena mayoritas penduduknya Muslim, ya wajar dong kalau negara berlandaskan syariat Islam. Keduanya punya poin yang kuat kan? Dan yang adu argumen ini bukan kaleng-kaleng loh. Kita bicara soal Soekarno dan Muhammad Hatta yang jadi ujung tombak kubu kebangsaan, berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh besar kayak Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim dari kubu Islam. Bisa kebayang nggak sih tensi di ruang sidang waktu itu? Pasti panas banget. Dan benar aja, setelah debat berhari-hari di sidang BPUPKI, hasilnya nihil, buntu total, deadlock. Mereka sama sekali nggak bisa nemuin kesepakatan soal fondasi negara ini mau kayak gimana. Wah, ini gawat. Nah, karena udah mentok, akhirnya dibentuklah tim kecil, semacam task force gitu, yang isinya 9 orang. Misi mereka cuma satu, cari jalan tengah dari kebuntuan ini. Tim inilah yang nantinya kita kenal sebagai Panitia 9. Coba deh kita lihat daftar anggotanya. Isinya benar-benar campuran dari dua kubu tadi, tapi ada satu nama yang penting banget buat kita perhatiin di sini. A.A. Maramis. Beliau ini satu-satunya anggota non-muslim. Kehadiran beliau jadi bukti kalau suara minoritas juga didengarin dan jadi bagian penting dari proses ini. Keren banget kan? Setelah kerja keras, akhirnya Panitia 9 berhasil nemuin formula kompromi. Hasilnya adalah dokumen yang disebut Piagam Jakarta. Nah, kunci dari kompromi itu ada di 7 kata ini yang diselipkan di sila pertama. Ini adalah upaya untuk ngejembatanin keinginan kedua belah pihak. Oke, tanggal 22 Juni 1945, kesepakatan akhirnya tercapai. Semua pihak kayaknya udah legawa. Masalah beres? Eits, tunggu dulu. Ternyata ini cuma babak pertama. Drama yang sesungguhnya baru aja mau dimulai. Sekarang kita langsung lompat ke momen paling krusial, jantung dari semua cerita ini. Tanggal di mana nasib persatuan Indonesia benar-benar di ujung tanduk. Coba bayangin suasananya ya. Tanggal 17 Agustus 1945, kita proklamasi. Merdeka! Semua orang di seluruh negeri bersorak-sorai, bahagia penuh harapan. Tapi, euforia itu cuma bertahan sebentar, karena besoknya, 18 Agustus, sebuah krisis dahsyat tiba-tiba datang menghantam. Jadi ceritanya, pagi-pagi banget tanggal 18 Agustus itu, Bung Hatta didatengin sama seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Perwira ini bawa pesan super darurat dari tokoh-tokoh di Indonesia bagian timur. Dan ini dia, isi pesannya. Sebuah ultimatum. Jelas dan tegas, para wakil dari wilayah Kristen dan Katolik di Indonesia Timur ngasih ancaman. Kalau 7 kata soal syariat Islam itu nggak dihapus dari dasar negara, mereka lebih baik pisah dan bikin negara sendiri. Gila kan, negara yang umurnya baru satu hari udah diancam mau pecah. Semua perjuangan, darah, dan air mata bisa jadi sia-sia saat itu juga. Ini benar-benar ujian pertama, dan mungkin yang terberat buat bangsa kita. Di momen genting inilah para pendiri bangsa kita dihadapkan pada pilihan yang mustahil banget rasanya. Mereka harus milih, tetap berpegang pada kesepakatan Piagam Jakarta yang udah susah payah diraih, atau menyelamatkan keutuhan Indonesia. Dan inilah keputusan bersejarah yang mereka ambil. Dengan kebesaran hati yang luar biasa, para tokoh Islam setelah lobi kilat yang dipimpin Bung Hatta akhirnya setuju. Mereka ikhlas untuk menghapus 7 kata itu dan menggantinya dengan kalimat yang lebih merangkul semua. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan ternyata pengorbanannya nggak cuma itu. Demi menjaga persatuan ada beberapa penyesuaian lain. Kata mukodimah diubah jadi pembukaan. Dan yang paling penting, pasal 6 UUD yang tadinya bilang presiden harus orang Islam, itu juga dihapus. Semua ini dilakukan demi satu hal, memastikan UUD 1945 jadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses ini adalah contoh paling sempurna dari superpower bangsa kita. Musyawarah. Para pendiri bangsa nunjukin kalau ini tuh bukan soal siapa menang siapa kalah dalam debat. Bukan soal ego kelompok,
tapi soal mencari jalan keluar terbaik demi tujuan yang jauh, jauh lebih besar, persatuan Indonesia. Jadi ini poin pentingnya. Pancasila yang kita kenal sekarang itu bukan cuma sekedar teks hafalan. Ia adalah sebuah tugu pengingat. Bukti dari sebuah kompromi agung. Bukti kalau para pahlawan kita rela berkorban, mengesampingkan kepentingan kelompoknya demi kita semua, demi Indonesia yang satu. Nah, itu tadi drama di balik 5 sila. Pelajaran berharga banget tentang pengorbanan demi persatuan. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian nih, kompromi besar apa sih yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini? Coba deh tulis pendapatmu di kolom komentar. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa subscribe ya. Ingat, belajar sejarah itu asik loh. Sampai ketemu lagi.